Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiki Hidayat, mahasiswa Magister Sains Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Insider Trading pada saat reg ISO di Bursa Efek Indonesia, yang dibimbing oleh Profesor Dr. Eduardus Tendelilin, MBA. Reminder tentang pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian saya ini, untuk pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah terjadi insider trading pada saat reg ISO di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah insider trading memiliki informasi tentang kinerja operasional di masa depan? Dan yang ketiga, apakah insider trading berpengaruh pada sentimen investor? Sejalan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian saya adalah yang pertama, untuk menguji apakah terjadi insider trading pada saat reg ISO di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah insider trading memiliki informasi tentang kinerja operasional di perusahaan di masa depan. Dan yang ketiga adalah menguji apakah insider trading itu berpengaruh kepada sentimen investor. Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka saya turunkan menjadi rumusan hipotesis. Di hipotesis ini saya ambil berdasarkan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya banyak yang menyebutkan bahwa terjadi insider trading pada saat reg ISO sendiri, dan yang kedua adalah insider trading itu mampu memprediksi perubahan kinerja operasional di masa depan, dan yang ketiga adalah insider trading itu berpengaruh pada sentimen investor. Nah, adapun beberapa model empiris dalam penelitian yang saya gunakan untuk membuktikan di hipotesis pertama itu sendiri. Yang pertama adalah saya merumuskan model regresi, di mana saya mencoba melakukan interaksi antara variabel info. Info sendiri adalah dummy variabel, di mana dia akan bernilai 1 jika rangkaian order imbalance itu melebihi satu standar deviasi pada 10 hari sebelum pengumuman reg ISO itu sendiri. Hal itu mengindikasikan bahwa terjadi insider trading itu memiliki informasi yang superior atau informasi sebelum pengumuman reg ISO itu diumumkan. Nah, informasi tersebut akan dimanfaatkan oleh insider dengan melakukan perdagangan saham sebelum aksi perusahaan dan sesudah aksi perusahaan, dan apakah interaksi antara info dan OI, di mana OI itu menggambarkan terkait dengan perdagangan, abnormal perdagangan, di mana OI itu sendiri adalah order imbalance, itu yang dihitung dengan volume beli dikurangi dengan volume jual dibagi dengan jumlah volume pada hari itu sendiri, yang coba saya regresikan pada abnormal return. Nah, pada abnormal return ini saya menggunakan dua ukuran. Yang pertama, kumulatif abnormal return dan buy hold abnormal return. Untuk kumulatif abnormal return, tujuannya saya untuk mendeteksi abnormal return dalam jangka pendek, dan buy hold abnormal return itu untuk jangka panjang. Selanjutnya, untuk di hipotesis 2, saya melakukan estimasi dengan meregresi antara variabel independennya adalah info yang diinteraksikan dengan OI tetap sama, itu pada khusus pre-event, pada post-eventnya untuk perubahan ROA. Nah, ketika mereka melakukan perdagangan sebelum aksi reg ISO itu diumumkan, itu mampu mencerminkan tidak untuk kinerja operasional perusahaannya itu di masa depan, yang saya ukur dengan delta ROA atau perubahan ROA, yang saya ukur dengan ROA di kuartal ke depannya itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah sentimen investor. Nah, untuk estimasinya hampir sama, untuk yang berbeda itu pada dependent variabelnya yang saya ganti menjadi sentimen investor. Sentimen investor itu sendiri saya ukur dengan beberapa komponen. Yang pertama terkait dengan strength relative index, yang kedua psychological index, turnover, dan volume dari perdagangan itu sendiri, saham itu sendiri. Next, selanjutnya adalah hasil penelitian ini. Nah, pada hasil penelitian saya mencoba menjelaskan terkait dengan statistik deskriptif itu sendiri, di mana dalam statistik deskriptif yang harus menjadi pertimbangan bahwa kumulatif abnormal return pada saat sebelum pre-event itu sendiri hanya berada di angka 9, maksimumnya adalah 93% dan minimumnya adalah 27%. Hal itu akan jauh berbeda pada saat post event, di mana maksimum abnormal return bisa mencapai 144% untuk 5 hari, dan untuk 10 hari itu bisa mencapai 101%. Nah, hilal itu juga diikuti dengan perubahan order imbalance, di mana order imbalance dalam 5 hari itu bisa sampai mencapai 93% untuk posisi beli, dan untuk posisi jualnya itu minimumnya bisa sampai 53%.
itu sendiri. Nah, untuk menghasilkan estimasi yang baik dalam setiap model yang sudah saya jelaskan tadi, saya melakukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pada uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai FIF untuk setiap model itu lebih kecil daripada 10 dan dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam setiap model yang saya buat. Dan yang kedua adalah untuk uji heteroskedastisitas, saya menggunakan Bruce-Bacon dan menunjukkan hasil beberapa model saya itu terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah itu, saya menggunakan estimasi regresi dengan robust dan memperkuat temuan saya, memperkuat hasil estimasi agar tidak bias. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Hasil pengujian dapat dilihat untuk hipotesis pertama yang terkait dengan apakah terjadi insider trading pada saat track isu itu sendiri, saya menggunakan kumulatif abnormal return untuk 5 hari dan 10 hari. Dan hasilnya menunjukkan bahwa interaksi antara info dan OI atau order imbalance dalam 5 hari itu berpengaruh negatif pada kumulatif abnormal return 5 hari setelah pengumuman aksi perusahaan, atau dalam kasus ini saya mengambil track isu. Nah, hal itu dapat dilihat pada interaksi di tabel CAR 5 itu memiliki korelasi negatif 0,64 hingga sampai 0,69 dengan signifikansi 5%. Nah, namun untuk pengujian ini nilai korelasinya itu adalah negatif yang sesuai dengan yang saya harapkan, di mana mereka akan lebih cenderung ketika kumulatif abnormal return itu naik, maka nilai order imbalance untuk perusahaan yang mengindikasikan insider trading itu akan lebih cenderung pada posisi beli, sehingga order imbalance akan jauh lebih turun, bukan habis, tapi lebih mengarah ke arah posisi beli, posisi jual. Mohon maaf, yang saya ralat jadi untuk lebih ke arah posisi jual. Nah, ketika mereka mengambil posisi jual, mereka dengan kumulatif abnormal return yang tinggi, maka mereka akan mendapatkan keuntungan atas penjualan saham tersebut pada abnormal return 5 hari. Dan abnormal return 10 hari, 10 hari juga menunjukkan hal yang sama. Interaksi antara info dan OI itu memiliki korelasi negatif antara 0,909 sampai negatif 0,931 dengan nilai signifikansi 5%. Nah, ini menunjukkan bahwa pada abnormal return 10 hari, insider itu juga akan mendapatkan keuntungan atas abnormal return itu sendiri. Selanjutnya, untuk di pengujian hipotesis 1, masih di hipotesis 1 terkait dengan buy hold abnormal return itu tidak berpengaruh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa insider lebih cenderung untuk mendapatkan return jangka pendek daripada jangka panjang sampai 90 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa insider itu tidak mengharapkan return jangka panjang, melainkan mereka hanya memanfaatkan kesalahan valuasi atas saham mereka pada saat setelah track isu itu diumumkan, daripada mereka harus menunggu sampai 90 hari untuk mendapatkan return itu sendiri. Nah, di pengujian hipotesis 2 yang saya rumuskan sebelumnya, bahwa perdagangan yang dilakukan oleh insider sebelum aksi perusahaan itu diumumkan, atau dalam konteks ini rek isu itu diumumkan, itu akan memprediksi kinerja operasional perusahaan di masa depan. Namun faktanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif untuk info yang diinteraksikan dengan OI pada perubahan ROA. Ini membuktikan bahwa insider itu tidak menjual informasinya, atau mereka tidak memberikan tambahan sinyal ke pasar atas kinerja operasional perusahaan di masa depan terkait dengan perubahan atau efisiensi operasional yang diukur dengan delta ROA itu sendiri. Selanjutnya yang menjadi penting, alasan yang penting apabila insider itu tidak memiliki informasi tentang kinerja operasional di masa depan, maka mereka akan memanfaatkan sentimen investor setelah pengumuman perusahaan itu diumumkan, atau dalam konteks rek isu itu diumumkan. Hal itu ditunjukkan pada tabel sentimen investor, di mana interaksi antara info dan OI itu berpengaruh negatif kepada sentimen investor. Artinya, perdagangan yang dilakukan oleh insider itu akan meningkatkan sentimen investor. Sentimen investor setelah pengumuman rek isu akan naik dan akan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Inilah yang menjadi poin penting, di mana mereka mengetahui, insider itu mengetahui secara pasti bahwa valuasi yang dilakukan oleh outsider itu salah dan mendorong untuk lebih terjadinya mispricing dan memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan. Kesimpulan pengujian hipotesis ini secara keseluruhan, hipotesis ini di hipotesis 1 itu diterima, di hipotesis kedua ditolak, dan hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menggunakan
membuktikan terjadi insider trading pada saat track ISO dengan menggunakan ukuran order imbalance lebih dari satu standar deviasi sebelum pengumuman diinteraksikan dengan order imbalance pada saat sebelum rek ISO setelah rek ISO itu sendiri. Nah, yang kedua adalah penelitian ini juga membuktikan bahwa insider itu tidak memberikan tambahan informasi atas rek ISO itu sendiri dengan melakukan perdagangan, sehingga perdagangan yang dilakukan oleh insider sebelum pengumuman rek ISO itu tidak mencerminkan kinerja operasional di masa depan atau tidak memberikan gambaran atau prediksi bahwa kinerja operasional itu akan membaik di masa depan, melainkan mereka hanya memanfaatkan dengan naiknya sentimen investor, likuiditas juga naik, maka mereka akan memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan dengan abnormal return jangka pendek yang dibuktikan pada hipotesis satu. Dan selesai untuk presentasi saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.